Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Sutarmo Tarmo Gede Tutorial Matematika. Yang suka silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Indahnya berbagi. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas mengkaji tentang bentuk akar. Namun tentunya akan kita ingat kembali yaitu tentang struktur bilangan. Ya. Oke, bilangan yang paling dasar sekali yaitu bilangan asli ya, natural number. Nah, di sini bilangan asli itu anggotanya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, bilangan asli kalau bergabung dengan 0 itu membentuk bilangan cacah. Berarti cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, dan seterusnya. Ya. Kemudian kenyataannya ada bilangan yang nilainya di bawah 0, yaitu bilangan negatif. Nah, bilangan negatif dengan bilangan cacah bergabung membentuk bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Kemudian pada kenyataannya bahwa kalau pembagian yang tidak bulat hasilnya membentuk suatu bilangan pecahan, berarti ada bilangan pecahan ya. Nah, bilangan pecahan digabung dengan bilangan bulat, maka menghasilkan bilangan yang disebut yaitu bilangan rasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, dengan syarat tentunya B-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kenyataannya bahwa ada bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu yang disebut dengan bilangan irasional. Ya, ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, bilangan irasional inilah ya. Nah, ini bentuk akar ini termasuk di sini, bilangan irasional ya. Jadi bentuk akar yang hasilnya tidak bulat itu masuk di dalam bilangan irasional. Itulah kenapa ditampilkan lebih dahulu tentang bilangan struktur bilangan ya, karena kita ketemu dengan bentuk akar yaitu bilangan irasional. Ya, nanti akan kita coba sedikit ulas masalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke. Nah, kemudian bilangan rasional dan bilangan irasional ini digabung membentuk bilangan real atau bilangan nyata. Jadi nyata bisa ditunjukkan ya, dalam kehidupan sehari-hari ada. Nah, kemudian kenyataannya ada bilangan yang tidak nyata, yang adanya hanya di dalam angan-angan. Nah, itu yang disebut yaitu bilangan imajiner ya, hanya ada di imajinasi. Simbolnya dengan I, yaitu besarnya adalah akar min 1 ya, itu bilangan imajiner. Nah, ini untuk SMP belum ya. Nah, kemudian bilangan real, nah digabung dengan bilangan imajiner itu membentuk bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini yang paling tinggi tingkatannya. Oke. Nah, inilah struktur bilangan yang ada di ilmu pengetahuan kita ya, dari bilangan asli sampai dengan tertinggi adalah kompleks. Oke, kita lanjut. Nah, sekilas ya, kita sekilas tentang bilangan rasional dan irasional. Oke, bilangan rasional apa tadi? Yaitu yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0. Nah, contohnya nih ya, misalnya 3, 0, min 5, 2 per 3 pecahan ya. Pecahan campuran, pecahan negatif, termasuk pecahan desimal ya. Nah, ini juga desimal nih, 0,121212112 dan seterusnya. Ini adalah merupakan contoh-contoh bilangan rasional, tentunya yang lain banyak. Nah, kemudian kita bedakan dengan bilangan irasional ya. Yang irasional itu berarti tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Nah, contohnya nih, misalnya akar 2, akar 3. Nah, kalau akar 4 rasional. Kenapa? Karena akar 4 itu hasilnya 2.
Nah, 2 kan termasuk bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, jadi akar 2, akar 3, akar 5, 3, akar pangkat 3 dari 6, ya, dan lain-lain. Jadi bilangan-bilangan yang dalam tanda akar seperti ini, yang tidak bulat, itu termasuk tergolong dalam bilangan irasional. Nah, termasuk ada bilangan irasional yang dalam bentuk pecahan desimal. Nih ya, 0,12345 32156 dan seterusnya, tidak terbatas ya. Nah, ini termasuk irasional. Nah, sekarang bedanya apa ini? Ini dengan sini. Ya, sama-sama desimal. Kita cermati, kalau yang rasional itu desimalnya berulang. Ya, ini 12, 12, 12, 12, atau 0,3333 dan seterusnya, 0, misalnya 4444 dan seterusnya, 0,414141 dan seterusnya, 0,356 356 356 dan seterusnya. Nah, jadi setiap pecahan desimal yang berulang itu termasuk bilangan rasional. Nah, kalau ini desimal tapi tidak berulang, makanya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, sehingga dinyatakan sebagai bilangan irasional. Nah, apakah ya ini yang berulang itu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B? Ya, simak nih ya. Ya, kan 0,121212 dan seterusnya, tidak terbatas ya. Nah, karena ini berulangnya itu 2 angka, nah, ya kan 2 angka kan berulang, setelah 2 angka berulang ya kan. Kita misalnya X itu adalah 0,1212 dan seterusnya. Karena berulangnya 2 angka berarti maka 100X. Ya, jadi nolnya ada 2. Nolnya ada 2. Karena berulangnya 2 angka. Nanti kalau misalnya berulangnya 3 angka ya nolnya ada 3, jadi 1000X begitu ya. Nah, kalau dikalikan 100 tentunya ini geser koma sampai sini. Kan X-nya ini 0,1212 dan seterusnya. Maka 100X komanya geser. Jadi X dikalikan 100 ya. Berarti ini dikalikan 100 menjadi apa? 12,121212 dan seterusnya. Nah, tadi X-nya adalah 0,121212 dan seterusnya. Nah, tentunya bisa dikurangi. Ya kan? Kalau 100X dikurangi X tentunya 99X. Nah, sekarang ini 12,1212 dan seterusnya dikurangi 0,1212 dan seterusnya, yang di belakang koma ini sama persis ya kan, ini dengan ini sama, berarti walaupun ini dan seterusnya bisa dikurangi, yaitu habis, tinggal 12 kurangi 0 yaitu 12. Jadi 99X sama dengan 12, sehingga X sama dengan 12 per 99. Kalau disederhanakan ya tentunya menjadi 4 per 33. Nah, jadi 0,121212 dan seterusnya ini termasuk bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. A-nya 4, B-nya 33. Oke? Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ke materi yang pokoknya yaitu bentuk akar ya. Ingat ya, bentuk akar yang tidak bulat itu termasuk di dalam kelompok bilangan irasional. Oke. Nah, sekarang menyederhanakan akar. Contoh, sederhanakan ya. Akar 36. Nah, akar 36 tentunya sudah di luar kepalanya, yaitu 6. Nah, sekarang masalahnya dari mana itu 6? Nah, kan begitu ya. Nah, sering kita dengar kalau akar 36 itu sama dengan 6, karena apa? Karena 6 pangkat 2 sama dengan 36. Padahal yang semestinya konsep dasar matematikanya bukan seperti itu ya. Jadi mungkin sekilas kami ulas ya. Jadi pada dasarnya sampai dengan SMP itu sudah mengenal 6 macam operasi hitung dalam matematika. Ya, dari ke-6 operasi hitung itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu penjumlahan, perkalian, dan pangkat. Ya. Nah, satu kelompok ini tentunya ada kaitannya. Ya. Jadi misalnya nih ya, kalau perkalian itu adalah apa? Penjumlahan yang berulang. Misalnya 2 kali 3, berarti apa? Sama dengan 3 tambah 3. Jadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Begitu pula pangkat. Pangkat itu apa? Pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Misalnya 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2. Ya. Nah, jadi satu kelompok itu ada kaitan. Kemudian kelompok kedua yaitu kelompok pengurangan, ya, pengurangan,
pembagian dan akar. Nah, ya. Nah, jadi itu pun juga ada kaitannya, ya. Kalau perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, maka pembagian adalah apa? Pengurangan yang berulang. Jadi misalnya nih, 12 dibagi 3. Wah, udah di luar kepala itu, Pak. Iya. Berapa hasilnya? 4. Dari mana? Nah, sering kita dengar alasannya 4 karena 4 kali 3 sama dengan 12. Padahal bukan seperti itu. Mestinya kita kerjakan dengan pengurangan yang berulang. Kalau 12 dibagi 3, caranya ya 12 dikurangi 3. 9, 9 kurangi 3, 6, 6 kurangi 3, 3, 3 kurangi 3, 0. Nah, berapa kali kita menguranginya? Yaitu 4 kali. Maka dari itu 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke? Nah, bagaimana kaitannya dengan akar? Nah, akar berarti bisa dikerjakan dengan pembagian yang berulang, ya. Karena akar itu satu kelompok dengan pembagian. Oke, nah kita coba nih ya. Ya, jadi akar 36. Nah, kita kerjakan dengan pembagian yang berulang. 36 bisa kita bagi 2, 18. 18 bisa kita bagi 2, 9. Nah, kalau 9 tentunya bisa dibagi 3. Yaitu 3. 3 dibagi 3, habis tinggal 1. Nah, para pembagi ini, nah kadang membaginya pakai poin faktor, boleh saja ya. Nah, para pembagi ini yang merupakan faktor-faktor primanya ini, ya ini faktor prima ini kan dari 36. Nah, ini kita tuliskan di sini, ya, yaitu akar dari 2 kali 2 kali 3 kali 3, ya kan? 2 kali 2 kali 3 kali 3. Ini pembagian yang berulang kita dapatkan seperti ini. Nah, karena di sini akarnya pangkat 2, ini kalau akar kemudian tidak ada angkanya berarti akar pangkat 2. Nah, berarti dikelompokkan di dalam tanda akar ini dua angka yang sama. Ini dengan sini ya. Sehingga menjadi akar dari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ya. Nah, akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. Kemudian dikali akar 3 pangkat 2 itu adalah berapa? 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, dapat 6 kan? Nah, ini dikerjakannya bukan dengan cara karena kan yang sering kita dengar begini, akar 36 sandungan berapa? 6. Kenapa 6? Karena 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, bukan seperti itu. Itu kan operasi inverse ya. Jadi mestinya dari mana 36? Ini loh dengan pembagian berulang. Ya, hasilnya 6. Oke, yang lain yang berikut. Nah, akar 32. Nah, kalau begini berapa akar 32? Pusing ya kan. Nah, kalau kita kerjakan dengan cara berulang, kita coba. Ya kan, 32 bagi 2, 16. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1 ya kan. Nah, ini faktor primanya ini kita susun di sini. Jadi sama dengan akar 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak berapa? 5 faktor ya. Oke. Nah, karena ini akarnya pangkat 2 ya, akarnya pangkat 2 berarti ini dengan ini dipasangkan, ini dengan ini dipasangkan. Yang ini enggak ada punya pasangan ya biarkan ya. Jadi menjadi akar 2 pangkat 2 ya kan kali 2 pangkat 2 kali 2. Nah, yang akar 2 pangkat 2 ini hasilnya 2. Yang ini juga hasilnya 2. Jadi akhirnya 2 kali 2 kali yang enggak punya pasangan ya biarkan dalam tanda akar. Ya. 2 kali 2 berapa? 4. Jadi hasilnya 4 akar 2. Jadi akar 32 hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, 4 akar 2 ini adalah merupakan bentuk bilangan akar campuran ya. Ya, sama halnya kalau kita operasi pembagian. Yang hasilnya tidak bulat akhirnya mendapatkan bilangan pecahan campuran. Nah, sekarang kalau akar karena hasilnya tidak bulat mendapatkan bilangan akar campuran. Artinya apa? Ada yang bulat, ada yang masih dalam akar. Oke? Ya. Yang berikut. Nah, akar pangkat 3 dari 8. Ya, 8-nya kita kerjakan dengan apa? Pembagian yang berulang, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 ya. Nah, akhirnya akar pangkat 3 dari 2 kali 2 kali 2. Oke. Nah, karena ini akar pangkat 3, berarti ini nyari ya bilangan yang sama itu sebanyak 3. Jadi hasilnya apa? Yaitu akar yang pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Nah, kalau seperti ini, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, ya sudah hasilnya 2. Nah, begitu ya.
Nah, kita uraikan, kita kerjakannya dengan pembagian yang berulang di catatan kecil ya. Jadi 8 bagi 2, 4 bagi 2, 2 bagi 2, 1 gitu ya. Oke, akar pangkat 3 dari 216. Oke, kita kerjakan dengan cara berulang ya dalam catatan kecil. 216 dibagi 2, 108 bagi 2, 54 bagi 2, 27 bagi 3, 9 bagi 3, 3 bagi 3, 1 gitu ya. Nah, sehingga akar pangkat 3 dari 216 yaitu akar pangkat 3 dari 2, 2-nya ada 3 faktor, ya kan, 3-nya ada 3 faktor. Nah, jadi kalau perkalian kayak begini, masing-masing ini namanya faktor. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan, masing-masing namanya suku. Kalau perkalian sama pembagian, masing-masing dinamakan faktor. Jadi ini ada 2-nya ada 3 faktor, 3-nya ada 3 faktor. Ya sudah, dikelompokkan ya kan. Jadi akar pangkat 3 dari 2-nya pangkat 3, karena ada 3 faktor ya. Terus 3-nya pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 tentunya hasilnya 2. Yang akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 hasilnya 3. Jadi 2 kali 3 yaitu berapa? 6. Oke. Nah, lagi contoh 5. Akar pangkat 3 dari 48. Ya, 48-nya dibagi secara berulang. Hasilnya ini ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, akar pangkat 3 berarti cari 3 angka yang sama. Begini ya, sampai sini ya. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 2 yang ini kali 3 yang ini ya. Nah, yang ini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 tentunya 2. Ya, sehingga hasilnya 2 akar pangkat 3 dari ini, karena nggak ada teman ya sudah kalikan aja 6 ya. Jadi hasil akhir adalah 2 akar pangkat 3 dari 6. Oke? Ya, lanjut nomor 6. Nah, kalau nomor 6 ini sudah tidak perlu menguraikan ya, karena apa? Contohnya sudah akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6. Kalau 5 pangkat 6 kan tinggal ya perkalian 5 nih ya, sebanyak 5 faktor ya. 6 faktor. Nah, dikelompokkan berarti 3, 3 karena akar pangkat 3. Kalau misalnya di sini akar pangkat 4 ya kelompokannya yang bilangan yang sama sebanyak 4 gitu ya. Kan mudah jadinya. Oke, jadi yang ini hasilnya berapa? Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Yang ini 5 pangkat 3 juga. Berarti kalau di akar pangkat 3 hasilnya tinggal 5 kali 5. Berapa? 25. Sehingga akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6 adalah 25. Oke, nomor 7. Ya, dengan cara yang sama nih. Ya, berarti dikelompokkannya ada 3 faktor dulu. Jadi hasilnya yang ini adalah 2. Nah, yang ini akar pangkat 3 dari 2 kali 2, 4. Ya, ya oke. Kita lanjut. Nah, sekarang sifat-sifat akar ya. Sifat-sifat akar. Oke, cermati dulu contoh yang mudah dipahami. Kalau akar 16 dikali akar 9, nah akar 16 berapa? 4. Akar 9 berapa? 3. 3 kali 4 kali 3 berapa? 12. Nah, ternyata 12 itu akan sama dengan akar dari 144. Ya kan? Nah, 144 sendiri itu apa? 144 sendiri itu ternyata adalah 16 kali 9. Jadi, ini dikalikan sini. Ya, 16 kali 9 kan 144. Nah, kalau begitu bisa kita tarik kesimpulan. Ya, kalau akar A kali akar B tentunya akan sama dengan akar A kali B. Jadi akarnya panjang. Akar B kali B ya. Terus yang kedua, sekarang pembagian nih. Akar 100 dibagi akar 25. Akar 100 berapa? 10. Akar 25 berapa? 5. 10 bagi 5 berapa? 2 ya. Nah, 2 itu adalah akan sama dengan apa? Akar 4. Nah, 4 sendiri didapat dari mana? Bisa juga 100 dibagi 25. Nah, sehingga kesimpulannya, ya kan? Kesimpulan bahwa akar A dibagi akar B sama dengan akar ya A bagi B. Atau pakai per juga boleh ya kan. Akar A per akar B sama dengan akar panjang nih A per B. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau akar 4 pangkat 2, nah ini kan kalau akar begini kan ini 2. Ya sudah, berarti hasilnya tinggal apa? 4. Ya. Tadi sudah sebenarnya ya,
Akar 4 kali akar 4 kan ya biasanya akar 16 yaitu 4 ya. Jadi sehingga ini saling menghilangkan aja nih, karena apa? Ini akarnya akar pangkat 2. Ini 4 dipangkatin 2 ya kan, jadi hasilnya 4. Oke. Jadi kesimpulannya akar A pangkat 2 sama dengan A ya. Nah, sekarang ini ada penjumlahan apa namanya bentuk akar ya. Ingat yang boleh dijumlah ataupun dikurangi ya, itu yang sejenis. Jadi ini akar 3, ini juga akar 3. Kalau ini akar 3, ini akar 5 misalnya ya tidak bisa ya. Jadi ini tinggal tambahkan aja ya. Jadi 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 hasilnya 7 akar 3. Anggaplah misalnya akar 3 ini misalnya buku. Jadi 2 buku ditambah 5 buku. Berapa hasilnya? 7 buku. Ya, atau pensil. 2 pensil ditambah 5 pensil. Hasilnya berapa? 7 pensil. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Kalau A akar B ditambah C akar B sama dengan ya A tambah C ya, dengan sifat apa namanya kebalikan dari distributif ya, A tambah C kali akar B ya. Tapi ingat ini sama-sama harus akar B, jadi sejenis. Kalau tidak sejenis ya tidak bisa, tidak berlaku ya. Oke, baik. Yang berikut. Nah, sekarang pangkat tak sebenarnya. Wah, pangkat tak sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan pangkat berarti ya. Oke. Kita lihat hubungan antara akar dengan pangkat tak sebenarnya. Ya, nih. Sifat ini ya, yang tadi kalau akar A pangkat 2 kan sama dengan A. Ya, berarti A itu sama dengan akar A pangkat 2. A ini artinya A pangkat 1. Ya, cuman nggak ditulis. A pangkat 1. Nah, A pangkat 1 ternyata sama dengan apa? A pangkat 1 itu didapat dari mana sih? 2 per 2. 2 ini 2-nya siapa? Ini yang udah jelas kelihatan. Nah, per 2 yang ini 2-nya siapa? Karena akar pangkat 2. Jadi 2 per 2. 2 per 2 berapa hasilnya? 1. Ya kan? 2 per 2, 1. Jadi kan 1 nggak ditulis. Ya. Nah, sehingga dari bentuk ini bisa kita simpulkan ya apa? Nah, ini dia. Ini cara bacanya, tolong dicermati. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Ingat, ini bentuk pangkat. Ini bentuk akar. Nah, ternyata bentuk A pangkat M tambah N itu sebenarnya dia bentuk akar. Nah, sehingga ini sebenarnya bentuk akar, tapi dinyatakan dalam bentuk pangkat. Dengan demikian, inilah yang dinamakan pangkat tak sebenarnya. Karena apa? Dia sebenarnya adalah akar. Oke, ya kita lihat contohnya supaya lebih mantap. Nyatakan dalam bentuk pangkat. Ya, oke, ini akar 8 nih ya. Akar 8 itu 2 pangkat 3. Jadi akar dari 2 pangkat 3. Nah, ini bentuknya akar. Berarti sama dengan apa? Ya, tentunya sama dengan 2 pangkat 3 per 2. Oke, 2 pangkat 3 per 2. Contoh B, akar pangkat 3 dari 16. 16 itu apa? 2 pangkat 4. Sehingga akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4. Ya, berarti sama dengan apa? Kalau dalam bentuk pangkat, ya 2 pangkat 4 per 3. 4 per 3. Jadi, ini bentuk yang pangkat. Ya. Oke, nomor C. Akar pangkat 4 dari 8 ya kali B pangkat 8. Oke, yang 8-nya tadi di sini sudah ada 2 pangkat 3. Jadi, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 B pangkat 8. Nah, berarti 2-nya nanti pangkatnya 3 per 4, B-nya pangkatnya 8 per 4. Jadi hasilnya apa? 2 pangkat 3 per 4 kali B pangkat 2. Dari mana 2? 8 per 4. Oke, ya nomor D. Wah, pakai pecahan nih ya. 5 per akar pangkat 4 dari B pangkat 3. Ya, sama dengan apa? Ya, ini kita ubah dulu dalam pangkat. Ya, supaya enggak ribet, ubah dalam pangkat nih ya. Akar pangkat 4 dari B pangkat 3 itu adalah B pangkat 3 per 4.
Nah, kita ingat sifat di tutorial sebelumnya. Kalau per seperti ini, itu kalau di bawah sebagai penyebut itu plus. Nah, kalau naik menjadi apa? Pangkat min. Nah, gitu ya. Jadi 5 kali B pangkat min 3/4. Disimak, cermati tutorial sebelumnya tentang bilangan berpangkat ya. Sudah ada ya. Oke. Wah, ini akarnya double nih ya. Akar dari akar pangkat 3 dari 256. Nah, 256-nya ini tentunya ya menyederhanakannya dengan cara dibagi pembagian begitu ya. Oke. Nah, 256 itu adalah 2 pangkat 8. Ya. Jadi akar dari akar pangkat 3 dari 2 pangkat 8 sama dengan apa? Yaitu 2 pangkat 8/6. Nah, dari mana 8/6? 8-nya oke di sini. Nah, 6-nya dari mana? Ini kan akar pangkat 3, berarti kan per 3. Nah, terus ini akar pangkat 2. Jadi 3 kali 2. Ya, jadi ini akarnya dipangkatkan. Kalau ini akar pangkat 4, ya berarti 3 kali 4. Jadi 8/12 kalau ini 4. Ya, oke. Nah, jadi 2 pangkat 4/3 bisa disederhanakan. 8/6 itu 4/3. Ya, yang berikut. Makin meriah ya. 8 per akar pangkat 3 dari A pangkat 6 B pangkat 8 ya. Nah, tentunya ini kita ubah dulu dalam pangkat nih penyebutnya nih, yaitu 8 per A pangkat 6/3 ya, 6/3 kali B pangkat 8/3, 8/3 ya. Nah, kalau naik tentunya menjadi apa? 8 kali yang A-nya ini pangkat 6/3 ya kan 2. 2 di bawah sebagai penyebut ini A pangkat 2 naik menjadi pangkat min 2. Ini B pangkat 8/3 naik jadi B pangkat min 8/3. Oke. Yang berikut sekarang kebalikannya nih, nyatakan dalam bentuk akar ya, dari pangkat ke bentuk akar. Jadi bolak-balik ya, tadi dari akar ke bentuk pangkat, sekarang dari pangkat ke bentuk akar. Oke, 2 pangkat 2/3. Berarti apa? Ya, ini penyebutnya ini menjadi akar pangkatnya ya. Jadi sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 ya. Atau akar pangkat 3 dari 4 karena 2 pangkat 2 4. Oke, yang B 2 pangkat 2/3. Wah, pangkatnya campuran ya. Oke ya. Nah, sama dengan apa? 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1/3. Nah, jadi 2/3 ini diuraikan. Ingat ya, sifat dari perkalian bilangan berpangkat, kan pangkatnya ditambah. Ya. Nah, karena ini 2/3 itu bisa diuraikan 2 ditambah 1/3. Ya. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1/3. Ingat kalau dikali begini pangkatnya ditambah, yaitu 2 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Oke. Nah, yang 2 pangkat 2 berapa? 4. Jadi 4 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 1. Karena pangkat 1 tidak perlu ditulis. Ya. Oke. Nomor C. Ya. 3 pangkat 1/3 A pangkat 2/3. Nah, ya. Ini ada 2 faktor nih ya yang dipangkatkan nih. Oke. Ya, ini penyebutnya ya, pangkat 1/3, ini pangkat 2/3. Penyebutnya sudah sama. 3, berarti sudah bisa digabung. Ya. Digabung jadi apa? Akar pangkat 3 dari 3 A pangkat 2. Oke. Nah, jadi penyebut yang 3 ini menjadi akar pangkatnya. Ya kan? Nah, 3-nya pangkat 1 kan 3. A-nya pangkat 2. Jadi akar pangkat 3 dari 3 A pangkat 2. Oke, yang ini, yang D mirip nih ya. Yang D mirip, penyebutnya sudah sama, berarti akar pangkat 5 dari A pangkat 2, B pangkat 4. Nah, itulah contoh D. Nah, yang berikut. Nah, ya kan. Nah, ini berbeda nih penyebutnya nih. Ini A pangkat 2/3, yang ini B pangkat 3/4. Nah, tentunya langkah pertama harus samakan dulu penyebutnya nih, 3 sama 4. Berapa KPK-nya? 12. Jadi jadikan penyebut 12 ya.
Sehingga A pangkat per 12. 12 dibagi 3. 4. 4 kali 2, 8. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Jadi A pangkat 8 per 12 kali B pangkat 9 per 12. Nah, penyebutnya sudah sama. Nah, sehingga 12 ini menjadi akar pangkatnya. Jadi akar pangkat 12 ya, dari A-nya pangkat 8, B-nya pangkat 9. Nah, itu kalau pangkatnya bentuknya pecahan, terus berbeda penyebut. Jadi langkah pertama samakan penyebut. Oke, ya terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Ya, akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.